Simple Present Tense Part 1. Dalam bahasa Inggris, ada berbagai macam jenis-jenis tenses. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang Simple Present Tense. Simple Present Tense merupakan jenis tenses yang paling umum dan sering digunakan dalam bahasa Inggris. Kemudian, kita akan membahas tentang pengertian Simple Present Tense. Simple Present Tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang berlangsung secara berulang-ulang. Semisalnya, kita memiliki timeline atau garis waktu seperti ini. Nah, di sini adalah waktu yang menunjukkan masa lampau atau past. Kemudian, yang di tengah adalah masa sekarang atau present. Dan yang di ujung adalah waktu yang menunjukkan masa depan atau waktu future. Karena simple present tense menunjukkan peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang atau menjadi kebiasaan, maka semisal kita memiliki sebuah peristiwa, yaitu menyapu lantai. Peristiwa ini terjadi semisalnya minggu lalu, berarti ini pas. Kemudian berulang lagi terjadi kemarin lusa, dan berulang lagi kemarinnya juga, dan berulang lagi hari ini atau present. Dan kemungkinan karena kebiasaan yang berulang-ulang, maka kegiatan menyapu lantai ini juga kemungkinan akan terjadi atau tetap dilakukan besok harinya, besok lusanya, dan juga kemungkinan di minggu depannya, dan terus di hari-hari selanjutnya. Nah, peristiwa seperti ini yang terjadi berulang-ulang atau menjadi kebiasaan, dalam bahasa Inggris kita tulis dengan kalimat Simple Present Tense. The function of Simple Present Tense. Fungsi-fungsi dari Simple Present Tense. Fungsi dari Simple Present Tense yang pertama yaitu General Truth atau fakta umum. Kemudian fungsi yang kedua yaitu Habitual Action atau kebiasaan. General Truth. General Truth maksudnya adalah simple present tense digunakan untuk menyatakan kalimat yang mengandung arti fakta umum atau kebenaran umum. Contohnya seperti The sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Contoh yang kedua adalah The fire is hot. Api itu panas. Fakta umum atau kebenaran umum maksudnya adalah kebenaran atau fakta yang berlaku secara umum dalam kurun waktu yang cukup lama dan juga mencakup area yang cukup luas. Seperti contoh yang sebelumnya yaitu matahari yang terbit dari timur ke barat. Baik kita di Indonesia, di India, di Eropa, atau Amerika,
hari ini, kemarin. Kita semua percaya dan tahu bahwa matahari itu memang terbit dari timur ke barat. Dan juga kita percaya bahwa api itu panas. Hal-hal seperti inilah yang disebut dengan fakta umum atau kebenaran umum. Nah, untuk mengungkapkan fakta umum lainnya, kita menggunakan kalimat simple present tense. Usual activities. Fungsi dari simple present tense yang kedua adalah usual activities or habits. Usual activities or habits maksudnya adalah kalimat simple present tense digunakan untuk menyatakan aktivitas sehari-hari, rutinitas, atau kebiasaan. Contohnya seperti I always go to school by bus. Saya selalu pergi ke sekolah naik bis. Contoh yang kedua adalah Rika sweeps the floor every day. Rika menyapu lantai setiap hari. Contoh kalimat yang ketiga adalah Tony sometimes plays football. Tony kadang-kadang bermain sepak bola. Nah, suatu aktivitas yang disebut dengan rutin atau kebiasaan itu bisa kita ketahui dari keterangan waktunya. Pada kalimat pertama misalnya, kita ketahui bahwa keterangan waktunya adalah always, yaitu selalu. Artinya, kegiatan ini dilakukan selalu atau menjadi kebiasaan. Kemudian, kalimat kedua, kita ketahui kalau ini adalah kebiasaan, yaitu dari keterangan waktunya every day, setiap hari. Sehingga kegiatan ini memang dilakukan setiap hari atau juga rutin. Jadi dilakukan kemarin, hari ini, dan kemungkinan besok juga tetap dilakukan. Selanjutnya, contoh yang ketiga, keterangan waktunya adalah sometimes, kadang-kadang. Jadi, kegiatan ini, plays football, dilakukan secara kadang-kadang. Catatan penting. Always selalu, everyday setiap hari, dan sometimes kadang-kadang, inilah yang disebut dengan time signal, yaitu keterangan waktu yang digunakan pada tenses tertentu atau ciri khas suatu tenses. Sehingga time signal ini juga menjadi salah satu yang membantu dalam memudahkan kita untuk menentukan atau membedakan kalimat yang semisal kita temukan dalam bacaan tertentu atau teks memiliki keterangan waktu atau time signal yang menunjukkan suatu rutinitas, maka bisa kita tentukan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat simple present tense. Catatan penting, time signal. Selain dari 3 contoh time signal yang kita bahas pada contoh sebelumnya, dalam simple present tense ada berbagai macam time signal yang umum digunakan. Time signal ini memiliki skala yang menunjukkan frekuensi seberapa sering aktivitas dilakukan. Dari frekuensi yang paling tinggi yaitu 100%, yang artinya suatu kegiatan
sangat sering dilakukan hingga ke skala yang paling rendah, yang artinya kegiatan tersebut sangat jarang dilakukan. Yang pertama adalah every, berarti setiap. Dalam bahasa Inggris, ada berbagai macam pasangan kata every. Bisa every day, setiap hari, every night, setiap malam, every morning, setiap pagi, dan lain sebagainya. Always, selalu, almost always, hampir selalu, usually, biasanya, often, sering, frequently, berulang-ulang, occasionally, kadangkala, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, hardly ever, hampir tidak pernah, almost never, hampir tidak pernah, dan never atau kependekan dari not ever, tidak pernah. Kalian bisa menghafal time signal ini untuk memudahkan kalian dalam penggunaan kalimat simple present tense. Pena English Center. Subscribe, like, and share.